Halo semuanya, saya Rashid dari Bumi. Di sini saya ingin menjelaskan ke kalian semua kira-kira permasalahan apa aja sih yang biasa dialamin oleh ibu hamil dan ibu menyusui saat mereka menggunakan produk-produk skincare, karena biasanya ada permasalahan-permasalahan tuh yang dihadapin oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Di video kali ini saya akan ngejelasin ke kalian semua apa-apa aja ingredients yang mesti dihindari dan bisa digunakan, produk-produk Bumi apa aja yang bisa digunakan dan mesti dihindari oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Dan yang ketiga, kira-kira solusinya apa ya kalau misal ibu hamil dan ibu menyusui tidak bisa menggunakan ingredients tertentu yang justru itu yang mereka butuhkan untuk permasalahan kulitnya mereka sendiri. Kalau kalian penasaran jawabannya, keep on watching. Permasalahan yang biasanya kita temukan itu dari customer-customer Bumi yang menanyakan ke Bumi tentang permasalahan kulitnya, apa yang dihadapin selama hamil atau menyusui, itu ada beberapa nih beauties. Yang pertama, sering banget ada yang menanyakan ke kita menggunakan produk apa jika wajahnya berjerawat namun dia sedang hamil dan menyusui. Yang kedua, permasalahan wajah di beruntusan. Biasanya itu terjadi karena memang hormonal yang terjadi saat hamil atau juga saat menyusui. Lalu ada juga permasalahan peradangan dan inflamasi atau kita biasanya mengenal dengan PIE. Biasanya PIE ini terjadi jika seseorang telah mengalami fase di mana dia sebelumnya berjerawat dan bekas yang timbul adalah kemerahan atau peradangan di kulit wajah. Dan yang terakhir juga banyak sekali yang mengalami PIH atau post-inflammatory hyperpigmentation, di mana muncul noda-noda hitam atau flek-flek hitam yang terjadi sebagai bekas jerawat juga gitu. Dan ini biasanya noda-noda hitam atau flek-flek hitam ini bisa memiliki ukuran yang besar atau juga memiliki ukuran yang kecil. Jadi itulah common problems yang dihadapi nih sama customer yang sering datang ke Bumi dan konsultasi ke kita. Seperti yang beauty sudah ketahuin semua bahwa di Bumi ada dua series, yaitu brightening series dan oil and acne prone series, di mana dua-duanya memang memiliki fungsi yang berbeda. Dari penjelasan permasalahan yang dialami oleh ibu hamil dan ibu menyusui tadi, pasti dong semuanya pasti akan berpikir, oke, kalau gitu saya lebih baik memakai produk yang mana ya dari Bumi, terutama untuk menghilangkan permasalahan-permasalahan kulit yang terjadi saat hamil atau menyusui. Nah, sebelum kita jump into our selections untuk produk mana yang bisa digunakan bagi ibu hamil dan ibu menyusui dengan permasalahan-permasalahan tertentu, saya akan membahas dulu nih, ingredients apa saja yang harus dihindari dan juga yang bisa digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, ingredients pertama yang jelas tidak bisa digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui adalah retinol atau vitamin A. Retinol ini sebaiknya dihindari atau tidak digunakan sama sekali oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Kenapa? Karena dikhawatirkan penggunaan retinol ini nantinya mempengaruhi kondisi janin dan nantinya mempengaruhi kualitas ASI yang diberikan oleh ibu yang sedang menyusui kepada bayinya. Jadi sebaiknya retinol ini tidak digunakan. Retinol atau turunan dari retinoic acid ini sendiri sebenarnya awalnya merupakan diperuntukkan untuk anti jerawat atau anti acne. Namun ternyata berkembangnya waktu dan beberapa riset yang telah dilakukan bahwa retinol ini memiliki efek anti penuaan dini yang sangat-sangat kuat. Sehingga saat ini retinol sangat sering digunakan bagi produk-produk anti-aging. Nah, di upcoming produk Bumi nanti akan ada retinol alternatif, di mana retinol alternatif ini nanti dapat bekerja untuk melawan jerawat dan juga sebagai anti penuaan dini. Tapi nanti akan saya jelaskan di sesi berikutnya ya. Yang kedua adalah hydroquinone. Hydroquinone merupakan salah satu ingredients yang juga sangat-sangat dibatasi penggunaannya terutama di Indonesia. Jadi dari BPOM sendiri membatasi untuk penggunaan hydroquinone ini karena dikhawatirkan penggunaan hydroquinone ini memunculkan banyak sekali permasalahan kulit seperti iritasi dan juga peradangan terhadap kulit yang jauh lebih dalam. Nah, yang ketiga adalah BHA atau beta hydroxy acids atau juga sering dikenal dengan nama salicylic acid. Salicylic acid ini merupakan ingredients yang sangat-sangat membantu dan dapat menghilangkan jerawat karena daya serap salicylic acid atau BHA ini oil soluble, di mana nantinya cara kerja salicylic acid ini akan masuk dalam pori-pori, membersihkan pori-pori dari jerawat dan permasalahan penumpukan kotoran pada pori-pori. Meskipun sangat-sangat membantu bagi mereka yang memiliki permasalahan jerawat, tidak juga disarankan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Meskipun di luar sana ada beberapa perdebatan yang mengatakan
Boleh dan tidak. Namun, dari sisi Bumi sendiri, kami tidak menyarankan BHA digunakan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Karena sama seperti retinol, daya serap BHA juga cukup tinggi, di mana dikhawatirkan takutnya mempengaruhi pada masing-masing kondisi di mana seseorang sedang mengandung atau sedang memberikan ASI. Jadi 3 ingredients tadi tuh beauty yang Bumi sarankan untuk tidak kalian menggunakan jika kalian sedang mengandung atau juga sedang menyusui. Nah sekarang untuk produk Bumi kira-kira apa sih yang bisa digunakan atau tidak bisa digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui? Yang pertama kita start dari body care dulu. Yang pertama adalah Nerolin Papua Sandalwood Body Cream. Nah ini merupakan produk yang sebenarnya harus digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Kenapa? Karena produk ini memberikan efek hydrating dan juga brightening. Dan tidak ada ingredients di dalamnya yang dapat membahayakan ibu hamil dan ibu menyusui juga. Jadi ini perfectly safe untuk teman-teman semua yang sedang mengandung atau sedang menyusui. Yang kedua adalah OBS atau Overnight Body Serum yang barusan kemarin kita luncurkan di bulan Juli. Nah, produk ini mengandung 10% AHA dan 5% papaya enzyme dan turmeric oil. Fungsinya adalah beauty tidak perlu lagi repot-repot untuk melakukan body scrub, menggunakan body cream, dan juga menggunakan body serum di waktu yang berbeda. Dalam produk ini sudah cukup. Dalam produk ini pun tidak ada kandungan yang sekiranya membahayakan untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Kenapa? Karena kandungan terbesar 10% AHA dan 5% papaya enzyme hanya berpengaruh sampai dengan lapisan terluar kulit untuk mengangkat sel kulit mati dan juga mencerahkan kulit. Nah, selanjutnya kita masuk ke rangkaian face care nih. Yang pertama ada face oil, di mana face oil ini tentunya boleh digunakan ibu hamil dan ibu menyusui. Kenapa? Karena di face oil ini semuanya all natural dan tidak ada kimia-kimia yang berbahaya yang tadi sudah saya jelaskan yang sekiranya dapat membahayakan ibu hamil dan ibu menyusui. Masuk ke series kita yang pertama, brightening series, yaitu si Chamomile Brightening Cleanser. Ini juga aman digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui karena tidak ada kandungan yang membahayakan ibu hamil dan ibu menyusui yang seperti saya jelaskan tadi. Dan ini semuanya kandungannya juga sangat-sangat gentle dan mild karena kita juga menggunakan mild surfactant di sini. Jadi tidak memberikan efek kering atau tertarik saat teman-teman menggunakan cleanser ini. Selanjutnya adalah Deep Hydration Exfoliating Toner. Ini pun aman digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui karena kandungan utamanya yaitu 2% alpha hydroxy acid dan 1% hyaluronic acid itu dapat digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui. 2% AHA ini nantinya akan berfungsi untuk mengangkat sel kulit mati dari lapisan yang paling luar, serta 1% hyaluronic acid dengan molekul yang paling kecil ini nantinya dapat memberikan hidrasi. Jadi ini juga cukup aman digunakan setiap hari. Rangkaian ketiga selanjutnya adalah G-Alpine Brightening Serum. Ini mengandung 4% niacinamide, ada hyaluronic acid, ada ceramide, dan Centella asiatica, everyone's favorite. Ini aman digunakan untuk ibu hamil dan ibu menyusui, karena kandungan 4% niacinamide ini selain mencerahkan secara alami pada kulit, juga membantu memperbaiki skin barrier. Jadi, kalau teman-teman punya permasalahan tekstur kulit wajah yang bermasalah, atau punya permasalahan peradangan, atau inflamasi yang tadi saya sebutkan, atau permasalahan beruntusan yang masih kecil tapi bukan jerawat aktif seperti papules atau pustules, ini juga aman digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Selanjutnya adalah moisturizer G-Alpine Hydrolock Moisturizer. Ini juga mengandung 4% niacinamide, Centella asiatica, dan Giga White Extract. Ini pun aman digunakan setiap hari oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Justru kami sangat menyarankan produk ini digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui karena sangat membantu sekali untuk mencerahkan dan juga menghilangkan permasalahan kulit seperti peradangan dan inflamasi. So, it's pretty safe. Dari series Oil and Acne Prone kita, satu-satunya produk yang bisa digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui adalah Ceramide Hydrolock Moisturizer. Ini merupakan moisturizer yang sama, mengandung 4% niacinamide, namun dilengkapi dengan kandungan-kandungan anti peradangan dan anti-inflamasi yang sangat kuat, yaitu ada 3% GLA dari borage oil dan juga ada ceramide. Ini tidak memiliki kandungan yang berbahaya untuk ibu hamil dan ibu menyusui karena tidak memiliki kandungan seperti hydroquinone, retinol, ataupun juga BHA. Tadi udah jelasin semuanya produk-produk apa saja yang boleh digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, sekarang produk-produk yang kita tidak sarankan untuk digunakan ibu hamil dan ibu menyusui ada 3 dari Oily and Acne Prone series. Yang pertama adalah Calendula Oil Control Cleanser. Yang kedua adalah Resurface Mild Exfoliating Toner. Yang ketiga adalah Acid Complex Clearing Serum. Kenapa sih 3 produk tadi tidak disarankan oleh Bumi digunakan untuk ibu hamil dan ibu menyusui? Karena ketiga produk tadi memiliki 2% kandungan BHA yang tadi sudah dijelaskan dikhawatirkan nantinya mempengaruhi
kondisi janin atau kualitas dari ASI yang diberikan oleh ibu yang baru menyusui kepada bayinya. Sehingga menurut kami it's better safe than sorry, sehingga tidak kita sarankan untuk digunakan ketika teman-teman semua mempunyai permasalahan jerawat yang aktif pada kondisi hamil atau sedang menyusui. Tadi sudah saya jelasin sedikit ya mengenai retinol yang memiliki fungsi anti akne. Sedangkan retinol tidak bisa digunakan untuk teman-teman yang memiliki kulit berjerawat namun sedang mengandung atau menyusui. BHA pun tidak bisa digunakan untuk permasalahan jerawat jika teman-teman juga sedang menyusui atau sedang mengandung. Nah, sekarang kalau gitu apa yang bisa digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui jika sedang berjerawat selain penggunaan alpha hydroxy acid tentunya atau AHA yang mengangkat sel kulit mati. Nah, baru di sini muncul ada namanya istilah retinol alternatif. Apa sih sebenarnya retinol alternatif? Retinol alternatif merupakan suatu kandungan natural yang memiliki efek seperti retinol atau familiarnya disebut dengan retinoid-like ingredients. Kita belum bisa ngasih bocoran ini akan ada di produk mana, namun yang jelas retinol alternatif ini merupakan salah satu produk yang nantinya akan Bumi rilis di akhir September bulan depan. So, kalau kalian memiliki permasalahan jerawat, namun kalian sedang mengandung atau sedang menyusui, this is the one that you can really waiting for. Karena ini merupakan satu solusi yang nantinya akan bisa digunakan oleh beauty semua jika beauty sedang mengandung atau menyusui. Fungsi kerjanya retinol alternatif ini akan sama seperti retinol, di mana retinol tadi memang mempunyai fungsi anti akne dan juga dia juga mempunyai fungsi untuk anti penuaan dini. Jadi akan ada produk baru yang akan rilis dari Bumi di akhir September bulan depan yang dapat jadi solusi nih bagi teman-teman semuanya yang memiliki permasalahan jerawat namun tidak bisa menggunakan kandungan retinol atau BHA untuk menghindari permasalahan jerawat. Produknya apa? Tunggu aja karena soon kita akan rilis apa sih produknya yang akan dihadirkan oleh Bumi ke beauty semua. So, tadi penjelasan mengenai skincare yang bisa digunakan oleh ibu hamil dan ibu menyusui. Kita juga tadi udah bahas masalah ingredients-nya, dan kita juga tadi sudah ngebahas alternatif apa sih yang bisa digunakan jika beauties memiliki permasalahan jerawat atau tidak permasalahan lainnya, tidak hanya jerawat, tapi tidak bisa menggunakan ingredients yang tadi sudah dijelaskan, yaitu ada retinol, hydroquinone, dan juga BHA. Saya harap informasi di video ini dapat membantu kalian semua dalam bijak lagi memilih skincare, mencermati ingredients yang terdapat dalam skincare tersebut, dan juga kalian memiliki kemudahan nantinya untuk memutuskan kalian lebih baik membeli produk yang mana untuk mengatasi skin concerns yang dialami oleh masing-masing. Thank you semuanya and we'll see you in the next video.